bahan kandang baterai dari plastik ini punya keunggulan sebenarnya, punya keunggulan tersendiri. Jumpa lagi sama teman-teman di channel kita. Kali ini kita mau ganggu Opa lagi. Mau tahu mau nanya apa? Bingung nih. Opa nih kadang-kadang ganti. Yang pertama kayu, yang kedua besi, sekarang kandangnya ganti plastik. Nah, kita tanya Opa, apa sih kelebihan dan kekurangannya kok Opa nih ganti-ganti gitu loh? Ayo kita ganggu waktu Opa. Opa, selamat sore Opa. Sore. Nah, Bagaimana kabarnya Mas Duta? sehat. Ini mau nanya Opa. Dulu kandangnya itu dari kayu. Nah, kemudian beralih ke besi Opa. Nah, dari besi baru lagi nih kandang plastik. Apakah plastik ini kuat? Nah, coba Opa jelaskan pertimbangan-pertimbangan apa, kelebihan-kelebihan apa, kekurangan apa. Nah, teman-teman pengen tahu nih, biar bisa sebenarnya praktis pakai yang apa sih? Nah, kita gali dari Opa. Baik Mas Duta, jadi bagaimana Mas Duta juga sudah tahu bahwa Opa pertama kali beternak ayam petelur ini menggunakan kandang baterai dari bahan kayu. Ya, berjalan beberapa lama, ya, Opa lihat kandang kayu ada kelemahan karena kita tidak produksi secara pabrikan, ya, kayunya biasa kita ambil, kita beli dari sawmill, ya, bekas-bekas temperan, ya, kita olah, sehingga kelemahan yang pertama adalah telur sering kotor, ya, telur sering kotor karena pada saat dia bertelur, ya, lantainya yang dari kayu itu ada sisa kotoran yang tidak tembus ke lantai, ke bawah, sehingga telur itu menimpa kotoran, dan telur begitu kita ambil dalam posisi ada kotoran ayamnya. Nah, itu kelemahannya, sehingga kita punya kesibukan tersendiri sebelum menjual produk telur itu. Kita harus bersihkan dulu, ya, sehingga sampai ke konsumen telur itu sudah bersih. Nah, ini memakan waktu, ya. Kemudian dengan berjalan waktu saya coba mengganti kandang baterai ayam ini dengan kandang baterai yang berbahan besi seperti ini, berbahan besi seperti ini. Nah, ini sangat efektif sebenarnya. Sebagian besar saya masih gunakan itu, seperti episode yang lalu kita lihat di kandang ayam saya, seluruhnya saya masih menggunakan kandang baterai yang terbuat dari besi. Nah, kalau kandang besi ini, kelemahannya saya melihat adalah karena bisa berkarat, ya, mudah berkarat, ya, walaupun masa penggunaannya lama, tapi bisa berkarat, gitu kan. Itu saya gunakan selama ini sudah beberapa tahun. Namun sekarang ada inovasi baru, ya, saya juga masih tahap mencoba. Ada kandang baterai yang terbuat dari plastik. Pertama saya ragu menggunakannya karena anggap plastik itu sangat lemah dan mudah rusak. Namun setelah saya mendapat referensi dari produsen bahwa justru bahan kandang baterai dari plastik ini punya keunggulan sebenarnya, punya keunggulan tersendiri. Salah satunya mungkin karena ketahanannya. Kandang baterai plastik ini bisa digunakan lebih dari 10 tahun tanpa rusak, ya, kalau kita menggunakannya dengan benar, ya. 10 tahun lebih, artinya kelemahannya hanya pada cahaya matahari. Jadi kandang baterai ini yang dari plastik jangan sampai terjemur sinar matahari secara langsung dan terus menerus, ya, bagaimanapun pasti akan rapuh, gitu ya. Ini saya coba. Dan
produksinya juga sudah sedemikian rapi. Kalau kita lihat nipelnya, kalau kita buat dari kandang besi biasanya kita taruh di bawah di sini, tetapi sekarang sudah ada kedudukannya seperti ini. Jadi sudah perangkatnya sudah ada, kita tinggal nipelnya tinggal kita masukkan. Ya, kita buat kita masukkan. Jadi nipel berada di atas kandang baterai. Proses pengerjaan nipel ini gampang, ya, tidak perlu lagi pakai ukur, tidak perlu pakai garis supaya lurus, cukup kita masukkan, ya, tinggal kita bor. Setelah kita bor baru kita balik, kita pasang nipelnya, kita balik. Jadi sangat praktis dan menghemat waktu. Telurnya bersih juga ya Opa ya? Telurnya bersih, seperti ini contoh, telurnya tidak ada bercak atau kotoran dari ayam, ya. Bersih semuanya. Ya, bisa kita lihat di kandang ini semuanya bersih. Ya. Nah, itu keunggulannya. Pertama, kita menghemat biaya, karena kalau kandang kayu itu waktunya sangat singkat karena kayunya lapuk, ya, apalagi kayunya kayu yang tidak kuat, kayu biasa, kayu lempung, ya, tentunya akan cepat, dalam setahun sudah ada kerusakan. Tetapi kalau kandang yang berbentuk plastik ini itu bisa di atas 10 tahun. Artinya kita menghemat kos untuk persiapan kandang. Untuk biayanya dari besi dengan plastik ini murah mana Opa? Kalau di wilayah Opa, ya, di Singkawang ini harga besi, kandang baterai besi dengan plastik ini harganya sama, ya. Harganya sama, ya, tidak beda sedikit pun, ya. Opa tidak tahu kalau di luar Kalimantan Barat, mungkin di Jawa, di Sumatera, ya. Namun ya namanya produksi manusia, ya, kita pasti ada kelemahan. Saya juga sudah menemukan kelemahan ini, tapi kelemahan itu bisa kita minimalisir, bisa kita atasi dengan mudah. Salah satu kelemahannya, kalau saya melihat, pertama dari pintu. Ya. Dari pintu ini kita bisa lihat, saya ikat sama tali rapia atau sama apa saja bolehlah. Ini sementara saya ikat sama tali rapia. Kenapa? Karena disinilah letak kelemahannya. Misalnya begini, ini kita buka, ya, kali ini kita buka. Karena pintu kandang baterai plastik ada di atas seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kandang baterai besi, pintunya ada di seperti ini, dia masukkan ke dari atas ke bawah. Kalau ini, ya, kita hanya geser di atas, posisinya kita geser menutup. Bisa digeser ayam ya Opa? Bisa digeser. Kelemahannya adalah bahwa ayam ini kan aktif, ya. Begitu ayam itu kepalanya naik ke atas, ya, tiba-tiba kita kasih makan misalnya, dia bergeser, ini bisa bergeser terus karena dia mengejar, dia bisa masuk ke sini, dia bergeser, ini bisa lepas. Nah, ayam bisa keluar. Pada posisi kita ada di kandang mungkin kita bisa cepat tangkap, kembalikan. Tetapi pada posisi kita tidak ada di kandang, anak-anak kandang tidak ada, ya tentunya ayam ini akan lepas. Kalau semuanya seperti ini tentu kita repot. Ini kelemahannya di sini. Antisipasi yang saya lakukan, ya, sementara ini adalah dengan memberinya tali rapia. Ya, saya ikat dulu dengan tali rapia. Mungkin bisa jaga dengan kabel tis, ya, saya ikat begini. Ikat, tapi jangan diikat mati. Ikat begini. Jadi satu saat bisa dibuka kalau ayamnya sedang atau ayamnya mati atau mau dipindah dan sebagainya. Jadi mudah, ya. Jadi mudah seperti itu. Ini kelemahan yang pertama saya temukan. Kelemahan kedua adalah tempat keluar telur. Tempat keluar telur ini terlalu lebar. Terlalu lebar. Coba mungkin kamera bisa melihatnya. Terlalu lebar, ini berapa senti ini. Sehingga kalau ayam bertelur, setelah menggelinding ke sini, ayam ini ada sifat iseng juga. Dia patuk telur ini, ya, akhirnya telur itu bisa pecah dan tidak bisa dimanfaatkan karena jatuh ke bawah. Saya antisipasi dengan memberinya kayu,
atau paralon. Ini saya pakai paralon sisa. Kemudian kayu, ya. Ini karena bahan-bahan yang ada di sekitar saja kayu saya pasang. Sehingga ini kita buat cukup untuk telur keluar. Kalau tadinya kan luasnya sampai jauh ini ya. Nah, karena dengan luasnya jauh, ayam bisa masuk sini agak lebih jauh paruhnya. Posisi telur begini bisa diatuknya dan bisa dipecah dan tidak bisa kita manfaatkan. Kita rugi, ya kan? Nah, jadi saya buat seperti ini sehingga aman. Nah, itu dua kelemahan dari kandang ini. Yang lain saya rasa tidak ada. Nah, karena kita berharap dengan menggunakan kandang ini, kos kita untuk kandang tentu sangat berkurang. Ya, karena episode ayam 2 tahun setengah itu, tentu kalau kita pakai kandang kayu, setiap kita masuk ke merubah kandang, tentu kosnya sangat besar membuat kandang. Setelah itu saya coba beralih. Walaupun saya tidak meninggalkan kandang baterai dari besi, ya, dengan kandang-kandang baru saya coba dengan kandang ini. Pengerjaannya juga praktis karena rangkaiannya adalah sepanjang mana kita buat. Ya, kalau kandang baterai besi itu per box itu ada 4 dan tidak bisa dirangkai dalam artian jadi satu. Kalau kandang ini sepanjang manapun kita mau ini bisa dirangkai terus karena sudah diciptakan, dikondisikan ini selalu berangkai. Jadi bisa sampai 100 kotak, bisa sampai mungkin 1000 kotak. Seperti Lego teman-teman. Nah, seperti Lego, Ya, bisa terus banyak. jalan. Seperti itu Mas Cinta. Jadi perbedaannya itu ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Nah, yang sampai saat ini mungkin yang saya gunakan ya, kelemahan ini mungkin hanya di pintu ya dengan di tempat keluarnya telur. Ya. Tempat telurnya tentunya sangat terjaga dan rapi dan pakan juga kering. Ya, pakan juga kering tidak terkontaminasi dengan air minum dari nipel. Itu dia yang saya temukan kelemahan ini. Ya, mudah-mudahan mungkin kalau teman-teman ingin merenovasi kandang ya bisa ini menjadi referensi, jadi pilihan mau menggunakan yang mana. Bisa dipertimbangkan Bisa teman-teman. dipertimbangkan. Mau yang kayu dengan yang 1 tahun itu bisa mudah rapuh dan rusak, atau yang besi bisa berkarat, agak lama juga pemakaiannya, namun takutnya karatnya mengkontaminasi ayam, atau yang plastik dengan beberapa kekurangan. Jadi teman-teman pertimbangkan sendiri mana yang lebih baik untuk teman-teman ya. Semoga kita sukses terus semuanya, teman-teman juga bisa beternak ayam dengan referensi yang sudah Opa berikan, pengalaman Opa, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel kita untuk episode-episode berikutnya dan kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa. Salam dari Opa. Oke.